Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan.
bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penebus kami. Kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Bagi-Mu-lah segala hormat, pujian dan kuasa. Kami bersyukur, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, semua karena kebaikan-Mu. Oh, tiada lama tiada lama tiada lama. Oh, rapatakan nama-nama tiada lama kemuliaan bagi Tuhan, keagungan bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, ditinggikan. Udah lama kisah kendaraan-mu. Ya nanamu. Ya lama. Ya lama Kina lama. Sungguh kami bersyukur, memuji
memujimu, menyembahmu. Sebab hanya Kau saja yang layak ditinggikan Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu. Ya lama so, ya lama sekat lama, lama so. Kita kana lama sata kana lama se. Ora patakana namase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, yang bisa menopang kehidupan kita, sehingga pada saat Tuhan mempromosikan kita, pada saat Tuhan mempercayakan segala sesuatunya kepada kita, kita tetap berdiri dengan baik, kita tidak akan rubuh, yaitu bila kita memiliki sikap ataupun karakter kerendahan hati. Nah, ini adalah sikap yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita anak-anaknya. Kita memiliki sikap kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang kedua, firman Tuhan pembacaan kita di pagi hari ini mengatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Bila seseorang kemudian angkuh, maka dalam hidupnya akan segera muncul juga yang namanya cemooh atau penghinaan. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Nebukadnezar pernah meninggikan diri dan dia berkata bahwa dia melebihi segala sesuatunya. Dan karena kesombongannya, ketika dia pada masa keemasannya, masa kejayaannya, banyak bangsa yang ditundukkan sehingga dia memiliki kekuasaan yang begitu besar. Maka Raja Nebukadnezar kemudian menjadi berubah, menjadi sombong dan angkuh. Nah, karena keangkuhannya itulah maka Tuhan merendahkan dia sehingga dia berubah menjadi seperti binatang. Namun pada waktu tertentu Tuhan tetapkan dalam hidupnya sehingga dia kemudian mengakui akan kebesaran Tuhan dan dia dipulihkan kembali seperti sedia kala. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini kita belajar dari firman Tuhan agar kita menjauhi satu sikap yang tidak baik dalam kehidupan kita, yaitu sikap namanya keangkuhan hidup. Nah, hal ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Keangkuhan bisa nampak
atau bahkan bisa mungkin kita sembunyikan yang namanya keangkuhan hidup dalam kehidupan setiap kita. Keangkuhan hidup ataupun kesombongan adalah sikap yang sangat Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita. Karena hal itu akan menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita terlalu berbangga diri dengan apa yang kita punya dan kita miliki, dan kita berkata bahwa semua karena hasil usaha kita, semua karena karya kita, semua karena kekuatan dan kehebatan kita, sehingga tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, bahayanya dalam kehidupan kita, mungkin seseorang tidak serta-merta ataupun langsung menjadi orang yang angkuh ataupun sombong. Salah satu contoh yang menarik adalah dari Raja Uzia, raja di Yehuda. Uzia mulai mengawali karirnya sebagai seorang raja dengan sesuatu hal yang sangat baik. Firman Tuhan mengatakan, dia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan seperti Amasya ayahnya. Selama hidup, Zakaria mengajarkannya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Maka Raja Uzia yang usianya masih sangat muda, dia bisa menjadi raja yang sangat berhasil. Namun sayangnya, kalau seperti halnya kita membangun sebuah bangunan tanpa dasar, ataupun dasarnya tidak sesuai atau konstruksinya tidak sesuai dengan yang semestinya. Misalkan kita membangun bangunan 7 lantai, tapi konstruksinya ataupun struktur dasar fondasinya hanya untuk bangunan 1 lantai, maka yang terjadi mungkin pada saat kita membangun 1 lantai belum terjadi apa-apa, 2 lantai belum terjadi apa-apa. Tapi ketika terus dibangun semakin tinggi, yang pada saat dipaksakan konstruksi hanya untuk 1 lantai, fondasi atau strukturnya untuk 1 lantai, dipaksakan untuk bangunan 7 lantai, maka yang terjadi bangunan itu akan miring atau bahkan rubuh. Mengapa hal ini terjadi? Karena strukturnya, fondasinya tidak kuat, tidak sanggup menopang bangunan yang di atasnya. Demikian kira-kira yang terjadi dengan kehidupan Raja Uzia. Uzia dipromosikan Tuhan begitu luar biasa dalam hidupnya. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam kitab Tawarik dikatakan bahwa Uzia makin hari makin tinggi, makin dimuliakan dan lain sebagainya. Bahkan banyak bangsa-bangsa lain juga datang ingin belajar dan bagaimana caranya Uzia membuat alat-alat peperangan yang canggih pada waktu itu. Namun ternyata ketika dia makin ditinggikan, makin dipromosikan, Alkitab mengatakan bahwa dia berubah setia. Semakin dia tinggi dan mengubahkan hatinya menjadi juga tinggi hati. Seseorang seharusnya seperti halnya dengan filosofi padi, semakin berisi semakin akan menunduk. Namun sayangnya kalau dia semakin tinggi tapi tetap berdiri tegak, itu artinya tidak ada isinya. Dan Uzia menunjukkan bahwa hidupnya memang dia memiliki satu karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan, sehingga dia bisa membuat peralatan perang yang canggih pada waktu itu dan berbagai macam strategi lainnya, sehingga membuat kerajaannya menjadi semakin besar. Namun sayangnya tidak dibarengi atau diimbangi dengan yang namanya karakter. Kerendahan hati tidak ada dalam hidupnya, sehingga dia berubah menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya apa? Dia kena hukuman daripada Tuhan, dia kena penyakit kusta, bahkan sampai matinya. Hal yang mengerikan terjadi dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, maka pada bagian yang pertama, kita perlu dalam kehidupan kita agar kita menjauhi dari sikap yang namanya keangkuhan dalam hidup. Keangkuhan tidak ada orang yang lahir langsung menjadi angkuh, tidak ada. Tapi semua bisa terjadi, itu diawali dari dalam, kemudian akan muncul lewat hal-hal yang di luar. Seperti halnya Uzia, ketika dia mulai tinggi hati, artinya sesuatu yang ada di dalam lebih dulu. Tinggi hati, kemudian itu berdampak pada sikap dan perbuatannya. Kemudian dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi semuanya berawal dari dalam hatinya. Biasanya saat seseorang dalam keadaan yang rendah, belum jadi apa-apa, belum menjadi siapa-siapa, masih nol, masih zero, orang mungkin masih rendah hati sekali. Ketika misalkan membuka usaha, melayani, ataupun dalam hal yang lainnya, masih kecil. Mungkin usahanya masih kecil, pelayanannya masih kecil.
Orang masih rendah hati, bahkan rendah diri. Tetapi pada saat kemudian semuanya mulai berubah, usahanya makin besar, usahanya makin berkembang, makin banyak, pelayanannya juga makin besar dan berkembang. Orang kemudian bisa saja berubah, terutama hatinya lebih dulu. Hatinya berubah dan mengatakan bahwa kemudian menjadi angkuh, menjadi sombong. Memang tidak nampak secara langsung, tetapi lama-kelamaan keangkuhan ataupun kesombongan itu akan nyata pada waktunya. Lewat sikap, lewat tindakan perilaku kita, bahkan lewat tutur kata kita ataupun ucapan kita. Keangkuhan itu akan muncul. Nah, pada saat keangkuhan itu muncul, firman Tuhan mengatakan, jikalau keangkuhan itu tiba juga yang namanya cemooh. Kalau seseorang menyombongkan dirinya atau bersikap angkuh, maka tiba juga cemooh. Cemooh itu artinya hinaan. Siapa yang meninggikan diri, dia akan dihina atau direndahkan. Keangkuhan membuat orang meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya, dan berkata bahwa semua adalah karena hasil karyanya, semua adalah karena pencapaiannya, semua karena usahanya dan lain sebagainya. Tapi pertama, bagian firman Tuhan memperingatkan kepada kita semuanya agar kita menjauhi hal ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan selalu kita berkata dan kita terus belajar. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatunya, kita selalu berkata bahwa semua adalah karena campur tangan Tuhan, semua adalah karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan ini penting buat kita, sehingga kita terus belajar dalam kehidupan kita untuk tetap menjadi orang yang rendah hati dan tidak menjadi orang yang angkuh. Keangkuhan tidak akan memberikan hasil apa-apa buat kita. Kalau kita angkuh, justru itu akan membuat kita kemudian direndahkan, dicemooh, ataupun dihina. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semuanya, ketika ada dua orang yang datang kepada Tuhan dalam bait Allah. Yang satu seorang pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Orang Farisi berkata dalam keangkuhannya dalam rumah Tuhan bahwa dia jauh lebih baik daripada orang yang ada di sebelahnya, yaitu orang pemungut cukai. Dia rajin beribadah, rajin memberi persepuluhan, dan lain sebagainya. Semua kebaikan-kebaikannya, semua yang dilakukannya, atau mungkin bahkan yang tidak dilakukannya, disampaikannya. Sehingga dia merasa lebih rohani bila dibandingkan orang yang ada di sebelahnya. Dia merasa bahwa kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan orang yang ada di sebelahnya. Bahkan dengan membusukkan dada, dia mengatakan semuanya itu dengan berani, dengan pede. Tetapi orang yang di sebelahnya, pemungut cukai, menengadahkan mukanya pun dia tidak berani. Tetapi dengan menundukkan kepala, dia merendahkan hati, bahkan dengan memukul-mukul dadanya, dia mengatakan, aku ini orang berdosa, aku nggak layak, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dari dua orang ini siapa yang kemudian akan dibenarkan? Pemungut cukai. Bukan masalahnya karena pekerjaannya ataupun profesinya, tetapi karena sikap hatinya yang benar. Nah, oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, pentingnya dalam kehidupan kita menjauhi sikap keangkuhan hidup, kesombongan. Banyak orang saat ini mengejar memiliki kekayaan yang banyak, kekayaan yang besar, harta yang berlimpah, popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya punya rasa mungkin keangkuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia memiliki jabatan tertentu, dia memiliki kedudukan tertentu ataupun kekayaan yang begitu banyak, popularitas, dia akan merasa bahwa dirinya begitu hebat. Tetapi ketika dia tidak punya itu semuanya, dia merasa bahwa dia tidak hebat, dia bukan apa-apa. Itu adalah sesuatu hal yang salah dan keliru. Kita telah meletakkan rasa berharga dalam diri kita pada harta, pada kekayaan, pada jabatan dan kedudukan. Itu adalah sebuah hal yang salah dan keliru dalam hidup ini. Oleh karenanya, mari kita hindari yang namanya keangkuhan hidup. Sesuatu yang saat ini banyak dikejar orang, yaitu namanya keangkuhan hidup. Sehingga orang mengejar memiliki banyak harta dan lain sebagainya. Punya harta nggak salah. Jadi orang kaya juga tidak salah. Tapi yang salah kalau hal itu membuat kita menjadi angkuh, menjadi sombong. Nah, itu yang keliru. Hanya persoalannya kalau orang sudah banyak harta, kedudukan yang begitu tinggi,
membuat orang kemudian menjadi angkuh, menjadi sombong, sehingga tidak mau belajar rendah hati. Hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari belajar dalam kehidupan kita untuk kita menjauhi sikap keangkuhan hidup ini dan memiliki sikap rendah hati dalam kehidupan setiap kita. Itu bagian yang pertama kita belajar di pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh ku bersyukur dan memuji-Mu. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala keagungan hanya bagimu Tuhan, ku sembahkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Setelah ini kasih dan diberkati Tuhan, biasanya hal yang pertama kali dilakukan pada saat seseorang membangun sebuah bangunan ataupun rumah, dan seringkali itu bagian yang paling lama dikerjakan adalah pembuatan dasar, struktur ataupun fondasinya. Karena struktur ataupun fondasi akan sangat menentukan tentang betapa kuat dan atau tidaknya sebuah bangunan. Sekalipun struktur ataupun fondasi itu tidak nampak, tetapi sangat berdampak besar atas sebuah bangunan tersebut. Kalau saudara perhatikan, ketika Anda melihat sebuah bangunan yang tinggi, entah itu bangunan pencakar langit dan lain sebagainya, kalau kita mau melihat di mana fondasinya, sudah nggak kelihatan lagi. Sepertinya hanya bangunan saja yang terlihat nampak begitu indah, tinggi, dan begitu besar. Tetapi sebenarnya di bawah tanah itu ada struktur yang menopang sehingga bangunan itu tetap kokoh berdiri. Ibaratnya kalau pohon, setinggi apapun hebatnya pohon itu, yang sebenarnya yang kekuatannya juga terletak pada akarnya. Ketika akarnya kuat menopang, maka pohon tersebut akan tetap kokoh berdiri, tidak akan rubuh ataupun mungkin patah, karena ada struktur atau ada akar yang menopang. Demikian pula seringkali Tuhan lebih berkonsentrasi lebih dulu ketika Dia ingin memakai kita sebagai alat bagi kemuliaannya. Sebagai contoh ada Yusuf, tapi juga ada Daud. Dua orang ini sama. Ketika Tuhan menaruh visi dalam hidup mereka, kepada Yusuf contohnya, Tuhan memberikan visi bahkan mimpi yang begitu besar dalam kehidupan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memelihara bangsanya. Ini sesuatu visi mimpi yang begitu besar yang Tuhan percayakan dalam hidup Yusuf. Sayangnya ketika Yusuf masih tinggal bersama dengan orang tuanya, kalau dipaksakan pada waktu itu Yusuf menjadi seorang pemimpin, strukturnya belum kuat, strukturnya belum siap. Maka ketika fondasinya belum siap dan ditaruh bangunan yang besar, yang tinggi, pasti akan rubuh. Oleh karena itu bagian pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah membentuk dulu fondasi dalam hidup Yusuf, yaitu untuk meletakkan karakter lebih dulu. Karakter akan menopang bangunan yang ada di atasnya. Entah itu bangunan itu lewat jabatan, kedudukan, pelayanan, dan lain segala macam. Kita akan tetap berdiri dengan baik ketika ada struktur yang menopang di bawahnya. Nah, Tuhan memproses meletakkan dasar itu cukup lumayan lama, 13 tahun lamanya Yusuf mengalami proses demi proses. Ketika dia dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual dan lain sebagainya, tinggal di Mesir sebagai budak, kemudian di tahanan dan lain sebagainya. Nah, lewat proses demi proses yang terjadi, Tuhan sedang meletakkan dasar satu demi satu, langkah demi langkah. Nah, ketika strukturnya, fondasinya sudah siap, maka kemudian Tuhan mempertemukan dia dengan Firaun, dan kemudian dia diangkat menjadi seorang pembesar di Mesir. Di saat itulah dia dapat siap, dan ternyata benar, dia sudah sangat siap. Ketika diberikan kepercayaan yang besar, tidak membuatnya menjadi takabur, sombong, menjadi lupa diri, tapi dia sadar benar bahwa semua oleh karena Tuhan, dan semua oleh karena tujuan Tuhan sampai hal itu bisa terjadi. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan hidup. Karena dia sadar semua ini awalnya dari Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena campur tangan, dan semua tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, inilah yang harus ada dalam benak pikiran kita, supaya membuat kita tetap rendah hati. Kalau kita memiliki satu prinsip kebenaran dalam hidup kita bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan, oleh karena Tuhan,
tapi semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hal inilah menjadi prinsip dasar sederhana tapi penting buat kita. Contoh berikutnya adalah Daud. Ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, Tuhan memilihnya, tidak serta-merta dia langsung menjadi raja, tetapi Tuhan memproses terlebih dahulu. Tuhan sedang meletakkan lebih dulu struktur, fondasi. Karena Daud akan dipakai menjadi seorang raja yang besar. Nah, tentu saja bangunannya besar, bangunannya tinggi, fondasinya harus kuat, harus solid, sehingga tidak akan rubuh ataupun hancur bila diterpa dengan berbagai macam hal. 13 tahun juga proses yang dialami oleh Daud untuk kemudian dia merendahkan hati dan dirinya dan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia terus mengawali hari-hari dalam hidupnya. Bahkan sampai dia menjadi seorang raja pun yang besar, dia tetap rendah hati. Seringkali dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Sekalipun dia punya pengalaman, sekalipun dia punya penasihat-penasihat yang begitu banyak, tetapi tetap dia mengandalkan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saat strukturnya sudah kuat, Tuhan meninggikan dia begitu rupa. Pada zaman keemasannya, kerajaan menjadi besar, maka Daud dalam doa syukurnya mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dan siapa keluargaku ini Tuhan? Sampai Engkau mengangkat kami setinggi ini. Wow, hal yang luar biasa. Seharusnya demikian pula yang harus kita kerjakan. Pada saat kita dipromosikan, ditinggikan oleh Tuhan, kita bisa berkata dan doa kita, doa syukur yang kita naikkan, terima kasih Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ini semua oleh kemuliaan Tuhan. Dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Terutama kita pentingnya meletakkan dasar, memiliki dan membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Salah satunya kita belajar dari Kristus, rendah hati. Orang yang rendah hati mudah dibentuk. Orang yang rendah hati mudah dituntun. Orang yang rendah hati mudah untuk diperingatkan. Seperti Daud, buat salah, orang rendah hati, dia langsung berkata, aku salah, aku harus bertobat. Aku ngaku aku salah. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang angkuh, sudah salah, nggak mau ngaku. Sudah salah, merasa benar. Itu namanya orang angkuh, orang sombong. Tapi seorang yang rendah hati seperti halnya Daud, ketika dia keliru membuat sebuah kesalahan, maka lewat karakter hidupnya dia langsung berkata, oh benar, aku salah Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau meninggalkan semua yang salah. Aku siap terima konsekuensinya. Aku siap untuk didisiplin dan lain sebagainya. Sikap rendah hati yang ditunjukkan oleh Daud. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar juga dalam hidup ini membangun karakter Kristus dalam hidup kita lewat sikap rendah hati. Tetapi juga kerendahan hati akan sangat menolong dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang tetap kuat, kokoh dalam Tuhan. Karena orang yang rendah hati mudah dan mau dibentuk. Orang yang rendah hati selalu menerima segala sesuatu yang Tuhan kerjakan sebagai sebuah kebaikan. Orang yang rendah hati juga orangnya juga mau belajar untuk melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah rendah hati, Tuhan akan meninggikan setiap kita. Karena orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Salah satu cara untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan juga terkadang dengan kita berpuasa. Itu kita merendahkan diri. Bukan berarti kemudian puasa untuk diet dan lain sebagainya, tapi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Maka disitulah kita bisa melihat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya berlaku atas hidup saudara dan saya. Pagi hari ini, saudara dikasihi Tuhan, tidak kebetulan ketika firman Tuhan menyampaikan hal ini buat setiap kita. Agar dalam hidup kita terus belajar membangun karakter kerendahan hati dalam hidup kita. Bagaimana bisa rendah hati? Belajarlah untuk tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita belajar menundukkan diri kita untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, itu akan membuat kita kemudian menghasilkan buah roh, ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Tetapi juga dengan kita belajar untuk kemudian mematikan hal yang kedagingan dalam diri kita. Daging kita inginnya sombong, angkuh dan lain sebagainya. Tapi kita belajar mematikan keinginan daging ini dengan hidup di dalam roh, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan.
atas kehidupan setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan hati, maka anugerah Tuhan mengalir atas kita semuanya. Seperti halnya air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Nggak mungkin air bisa naik ke tempat yang tinggi, kecuali kalau zaman sekarang pakai pompa air. Tapi kalau secara alaminya, naturnya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka saat kita mau belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, anugerahnya mengalir atas kehidupan kita, kasihnya mengalir atas kehidupan kita, kuasanya, pertolongannya. Saat Tuhan Yesus merendahkan hatinya sebagai manusia di bukit di Getsemani, maka Allah Bapa mengirimkan malaikatnya memberikan kekuatan. Saat ini apapun pergumulan hidup kita, mari belajarlah dengan kerendahan hati datang pada Tuhan. Tuhan, tolong saya sudah nggak kuat lagi. Dengan rendah hati berkata, Tuhan tolong sembuhkan saya. Maka saya percaya ketika kita merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, dari sorganya, dari anugerahnya, Tuhan akan mengalirkan kuasanya, kasihnya bagi setiap kita. Sehingga kasihnya mengalir atas hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan, memberikan anugerah, memberikan berkat, kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Mari pagi hari ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau bermohon kepada Tuhan yang hidup. Siapakah kami ini Tuhan? Sampai Tuhan, Engkau mau turun ke dunia dan mati buat setiap kami. Supaya kami orang-orang yang harusnya binasa, orang yang tidak layak, tapi Engkau telah layakkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu, semua hanya oleh karena anugerah daripada-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang menebus setiap kami Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini kami juga merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan bermohon kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami sudah merasakan bahwa hidup kami tidak berdaya, tidak sanggup, Tuhan, kami mau bersandar terus kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, maka kami boleh melihat karya Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan setiap kami. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan buat setiap kami, kalau di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, kiranya kasih anugerah Tuhan melawat setiap kami dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap mereka Tuhan beroleh kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga setiap mereka yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami ada yang mengalami masalah dalam hidup, pergumulan dalam mungkin pernikahan, rumah tangga, usaha pekerjaan, dan lain sebagainya. Tuhan, kami bersandar penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Kami melihat akan jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup ini, tapi juga dapat melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang mengikuti doa pagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Engkau diberkati, kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu pun diberkati oleh Tuhan. Ya, kiranya Engkau terus mengalami anugerah dan kebaikan dan rahmat Tuhan yang terus menyertai dalam perjalanan kehidupanmu. Terima kasih Tuhan yang baik. Bila kiranya pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Baik mungkin kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan studi pendidikan kami dan lain sebagainya. Kiranya berkat anugerah-Mu terus menyertai dan mengiring dalam perjalanan hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan akan terus menolong, menyertai dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita.